dan ekonomi masyarakat melalui pertanian, peternakan, dan perikanan. Acara ini terselenggara oleh kerjasama Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Topik kita pada malam ini adalah budidaya kol, atau disebut juga kubis atau cabbage ya, budidaya kol. Narasumber praktisi kita pada malam ini ada dua orang. Yang pertama Bapak Novi Tambuwun. Kita sapa dulu Bapak Novi Tambuwun. Selamat malam Pak. Bapak Novi Tambuwun. Selamat malam. Kelihatannya freeze, tapi Bapak Novi Tambuwun adalah seorang petani kol dari Modo Inding, Sulawesi Utara. Kemudian narasumber praktisi kita yang kedua, sahabat dari Pak Novi Tambuwun adalah Bapak Yusuf Kalengkongan. Selamat malam Pak Yusuf. Oh, selamat malam Pak Novi. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam pemirsa. Apa kabar di Sulawesi Utara? Full dengan hujan Pak. Ya, hujan dan banjir ya. Mudah-mudahan aman semua Pak Novi dan Pak Yusuf di Sulawesi Utara. Seperti biasa, narasumber ahli kita pada malam ini ada 3 orang. Mereka adalah pakar di bidangnya masing-masing. Yang pertama, Profesor Insinyur Daniel Saputra, MSANG, PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam pemirsa, selamat malam semuanya. Baik, terima kasih Prof. Yang kedua adalah Dr. Insinyur Zakarias Hukom, MP. Beliau adalah pakar budidaya pertanian. Selamat malam Dr. Hukom. Ya, selamat malam pemirsa. Terima kasih. Apa kabar Dr. Hukom? Baik? Baik, sehat. Baik. Narasumber kita yang ketiga adalah Dr. Insinyur Johana Taribuka, MP. Beliau adalah pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Johana. Selamat malam Pak Sugoro, selamat malam pemirsa. Ya, ini sudah jam 9 malam ya di Ambon ya, ya Dr. betul Johana ya. Baik, terima kasih sudah boleh bergabung dengan kita sebagai narasumber malam ini. Pemirsa, topik kita adalah budidaya kol. Jadi Pak Novi dan Pak Yusuf adalah petani kol, petani buncis, petani kubis dari Sulawesi Utara. Kita lihat dulu video aktivitas dari Pak Novi dari Modo Inding, Sulawesi Utara.
Baik, demikian kita sudah melihat video aktivitas Pak Novi mulai dari menabur bibit, menanam, dan kemudian bahkan kita sudah melihat tadi kol atau kubis yang begitu baik dan besar yang sudah dihasilkan dari pertanian Pak Novi. Pak Novi, sudah berapa lama bertani atau membudidayakan kol? Boleh diceritakan sedikit Pak Novi? Silakan Pak Novi. Kelihatannya freeze mungkin ya, sebentar ya. Baik, ini pertanian Pak Novi dan Pak Yusuf ini ada di Modo Inding, Sulawesi Utara ya. Saya mungkin sampaikan sedikit bahwa kol atau kubis ini berasal dari kubis liar ya. Ini keluarganya Brassica oleracea ya. Satu kerabat dengan brokoli, kembang kol, dan Brussels sprout ya. Ada beberapa macam kol yang kita kenal, ada yang warna hijau, ada warna putih, warna ungu ya. Asal dari tanaman kol atau kubis ini asalnya dari Eropa, namun kalau diperhatikan sekarang, setengah produksi dunia ada di Cina. Jadi dikenal dengan kubis Cina ya. Bahkan di beberapa negara menjadi makanan utama ya, seperti di Korea, mungkin kita kenal kimchi namanya. Kemudian di Jerman ada sauerkraut, itu adalah kol atau kubis yang diawetkan dalam cuka. Nah di Indonesia sendiri banyak ditanam di Modo Inding, Sulawesi Utara, di Malang, di Tanah Karo, dan di Wonosobo, dan beberapa daerah lain yang cukup tinggi dan dingin. Kita kembali ke Pak Novi atau Pak Yusuf mungkin. Pak Novi sudah berapa lama membudidayakan kol? Boleh diceritakan sedikit? Kalau saya, budidaya kol yang saya tekuni sudah ada sekitar 4 tahun. 4 tahun ya Pak Novi ya? Ya. Selalu menanam kol atau bergantian dengan yang lain? Tahun kemarin dan juga awal tahun ini sudah 3 kali ya. 3 kali? Karena tahun kemarin ganti dengan tanaman lain, tanaman wortel, bawang. Oke. Ini berapa lama Pak Novi kol ini bisa dipanen? Dari sejak dia tanaman ini dipindahkan setelah disemaikan kurang lebih 25 sampai 30 hari, masa tanamnya, masa panennya itu sekitar 65 sampai 70 hari sudah bisa dipanen. 65 sampai 70 hari, jadi kira-kira 2 bulan lebih sedikit ya, sudah bisa dipanen ya? Iya. Wah, luar biasa. Itu kalau varietasnya Rejo 65 sampai 70 hari. Tapi kalau varietasnya Grand 11 70 sampai 75 hari. Oh, oke. Jadi berbeda varietas membuat masa tanam dan panennya berbeda. Dari literatur yang saya baca ada macam-macam yang varietasnya ya. Kubis hijau, kubis ungu, kubis Savoy, kubis Napa ya, bok choy. Ini tadi Pak Novi katakan yang paling cepat itu adalah Rejo ya. Rejo ini yang warna hijau ini Pak ya? Iya. Yang warna hijau. Apa keunggulannya dibanding yang lain tadi Grand 11 ya? Apakah masa panennya saja atau besarnya atau kadar apanya mungkin yang membedakan? Memang varietas Rejo dia lebih tahan kalau curah hujannya banyak, dia lebih tahan daripada jamur atau kering daun, pembusukan. Kalau kualitasnya yang paling bagus, yang lebih berat, lebih besar, varietasnya Grand 11. Grand 11 ya. Tapi dari sisi hama penyakit mungkin varietas Rejo ini cukup baik ya. Nanti kita diskusikan termasuk dengan mendapatkan masukan dari Dr. Johana yang merupakan pakar proteksi tanaman. Kira-kira kenapa Pak
Novi membudidayakan kol? Apa ini alasannya, Pak? Harga jualnya baik atau apa? Atau memang kebiasaan saja? Memang kalau saya tanam kol, kalau di daerah kami kan di Modo Inding, seringkali kalau bahan murah, tanaman lain, bawang, kemudian kentang, tomat. Kenapa saya sering, sudah hampir 2 tahun ini tanam kol? Karena dibandingkan dengan tanaman lain, kalau misalnya wortel, dia hampir setengah hektar, kalau dia murah sekali, ya 2-3 juta lakunya, dijual hasilnya 2-3 juta, sedangkan anggaran itu mencapai sampai 5-6 juta. Tapi kalau kol, pasaran saja 2.500, kalau kita jual sendiri, kalau dia setengah hektar, ada sekitar 10.000, masih untung. Oke. Masih untung, dipotong dengan biaya-biaya, masih ada ya kurang lebih setengah. Oke. Hanya ada 10 lebih. Jadi dari aspek bisnis usaha cukup menguntungkan ya, panennya cepat dan kebutuhan pasar banyak ya, peluang ekspor mungkin juga ada. Dari sisi konsumen memang kol ini banyak penggunaannya. Saya baca bisa diacar, difermentasi, dikukus, direbus, ditumis, dimakan mentah ya. Dan merupakan sumber vitamin B1, B2, kalium, vitamin C, serat pangan ya. Bahkan katanya bisa melancarkan sistem pernafasan, menjaga fungsi jantung, mencegah kanker karena ada vitamin C-nya dan menurunkan tekanan darah. Jadi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pelanggan banyak ya Pak ya untuk kol ini. Kalau di Sulawesi Utara sendiri gimana? Apakah produksi yang Bapak hasilkan itu terserap semua? Apakah kedengaran Pak Novi? Apakah yang dihasilkan terserap semua? Untuk konsumen, bukan saja kita yang ada di Sulawesi Utara, juga dari Gorontalo dikirim ke Ambon, Ternate, ke Papua. Jadi tanaman ini atau kol itu banyak dikonsumsi, bukan saja kita di Sulawesi Utara, tapi di provinsi-provinsi seperti Papua, ada dari Maluku, Gorontalo, dan juga Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Baik. Ya, jadi kebutuhan masyarakat, kebutuhan pelanggan cukup banyak ya, sehingga apa yang disampaikan Pak Novi tadi secara bisnis oke, kemudian kebutuhannya, demand-nya cukup oke. Ini Bapak dan Pak Yusuf tanam di Modo Inding ya, berarti daerah dingin ya, Pak Novi ya? Ya. Daerah dingin, suhunya cukup dingin. Mungkin kita tanya dulu Dr. Hukom ya. Beliau ini pakar budidaya pertanian. Ini kol ini cocoknya ditanam di daerah apa, Dr. Hukom? Di daerah ketinggian berapa, suhu berapa, di pH berapa, dan kelembapan atau curah hujan seperti apa? Iya. Terima kasih Pak Siboro. Jadi menyangkut dengan kol kepala atau kubis ini, itu persyaratan tumbuhnya itu biasanya rata-rata itu ketinggiannya 800 ke atas ya, ada sampai dengan 2000. Itu ada beberapa literatur yang menyebutkan seperti itu. Jadi yang untuk varietas daratan tinggi yang oleh Pak Novi ini ya memang sudah sesuai. Mungkin ketinggian Modo Inding di bawah 800 atau di atas 800 Pak? Di atas 800 Pak. Iya, berarti memenuhi persyaratan. Namun kalau untuk jenis ini ditanam di dataran rendah dengan suhu yang agak tinggi di atas 20 derajat atau 25 derajat, makanya pembentukan crop itu menjadi terhambat dan bahkan tidak akan terbentuk crop.
Tetapi kalau tanam dengan ketinggian di atas 800 meter dari permukaan laut dengan suhu 15 sampai 19, nah itu sangat baik sekali untuk pembentukan crop atau kepalanya itu dengan baik. Jadi, Nah, tapi di samping itu juga memang ada bermacam-macam jenis atau varietas daripada kubis ini yang sudah disebutkan tadi. Namun ada juga varietas baru yang sudah dikembangkan untuk ditanam di dataran rendah dengan ketinggian 200 sampai 300 meter dari permukaan laut dan memang bisa mencapai hasil panen yang cukup optimal. baik. Layak pasar dalam hal ini, ya. Ya, jadi ada yang memang khusus untuk daerah-daerah lebih rendah, Pak Dr. Hukom ya. Iya. Ya, biasanya Pak Yusuf nih suka bereksperimen nih. Apakah Pak Yusuf pernah eksperimen di Manado misalnya atau di Polybag atau seperti apa untuk kubis kol ini? Baik, Pak Guntur. Jadi untuk di Sulawesi Utara sendiri memang secara kuantiti ya itu Modo Inding yang merupakan dikenal dari tahun 1980 sebagai dapurnya Indonesia Timur. Kita selalu berapapun yang dibutuhkan oleh pasar sebenarnya kita bisa siapkan itu di Modo Inding. Sehingga pada saat-saat tertentu seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Novi, harganya bisa murah, bahkan bisa sampai 1.000 atau 1.500 per buahnya. Nah, di Sulawesi Utara sendiri juga di daerah sekitar Gunung Soputan itu ada daerah Langoan, Tompaso Lama, dan juga di Tomohon dan di Rurukan. Nah, di sana yang seperti Dr. Hukom sampaikan tadi, ketinggiannya di atas 800 meter, kemudian Rurukan itu sendiri tepat atau mungkin kurang dari 800 meter. Tetapi mereka juga untuk saat ini bisa berproduksi. Nah, kalau saya sempat tanam di Air Madidi, di mana ketinggian 300 sampai 400 meter, memang yang terjadi adalah hanya daun saja. Cropnya itu tidak jadi, Pak. Jadi memang untuk kubis sendiri yang jenis ini mungkin ya kalau sudah mulai dipasarkan itu seperti yang tadi Dr. Hukom sampaikan, bisa ditanam di ketinggian 200 sampai 400 meter, mungkin di Air Madidi di sini sudah bisa kita produksi juga. Jadi begitu mungkin, Pak Guntur. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi mungkin bisa dicoba ya, khusus untuk varietas tadi yang disampaikan Dr. Hukom untuk dicoba di daerah yang lebih rendah atau suhu lebih tinggi. Mungkin Pak kembali ke Pak Novi, boleh diceritakan Pak Novi tadi bibitnya atau varietasnya Rejo ya, kira-kira berapa banyak untuk per hektar atau Pak Novi tanam di luas berapa Pak? Setengah hektar. Setengah hektar ya. Berapa banyak bibit yang diperlukan Pak untuk setengah hektar? Kalau ditanam semua bisa 10.000. 10.000 bibit ya? 10.000. Jaraknya 45 sampai 50 cm. Oke, jadi dibuat bedeng begitu Pak Novi? Lahan tanamnya dibuat bedeng atau pakai mulsa atau bagaimana Pak Novi? Lahannya diolah pakai ya tradisional saja. Bibitnya ditanam di media tanam dulu atau langsung di stack atau seperti apa? Ya, setelah disemaikan 25 sampai 30 hari dipindah di bedeng yang telah disiapkan, yang telah dibuat dengan bagus, dengan baik. Iya, iya.
Mungkin boleh ditambahkan Pak Yusuf, lahan tanamnya dibajak dulu atau seperti apa mungkin biasanya? Baik Pak Guntur, jadi seperti di video tadi, bedengan khusus untuk penyemaiannya memang kita buat khusus sendiri. Kemudian setelah di samping menunggu itu bibitnya bertumbuh, itu kita buat bedengan yang lebih besar lagi di lahan yang akan kita tanami. Nah, jadi itu dibuat bedengan-bedengan seperti dalam video tadi. Lebih baik kalau kol itu dibuat bedengan yang baru agar supaya pertumbuhannya lebih baik lagi. Dan memang untuk kol sendiri mungkin nanti akan disampaikan sebentar bahwa kita harus memberikan perhatian yang khusus, perhatian yang lebih, baik itu pembibitannya maupun setelah perawatannya untuk menjaga dari hama dan penyakit. Begitu Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ini tadi bibitnya disemai di mana Pak Novi? Ada tempatnya atau seperti apa? Di kebun yang memang di kebun yang sama yang tadi yang telah ditunjukkan, di kebun yang sudah yang akan diolah. Jadi langsung ya? Ya, langsung di kebun yang tadi bibit yang telah disemaikan. Jadi di samping kiri kanan itu kebun yang akan bibit yang disemaikan akan dipindahkan setelah lahan itu dibersihkan, dibuat bedengan yang baru. Baik, baik. Mungkin ada masukan dari Dr. Hukom sebaiknya penyemaiannya seperti apa? Karena yang saya tahu kalau kena sinar matahari banyak pada masa pembibitan itu tidak baik ya. Dr. Hukom mungkin boleh menyampaikan bagaimana penyemaian yang baik? Iya, terima kasih Pak Siboro. Jadi untuk mendapatkan bibit yang sehat, berkualitas bagus untuk nanti dipindah tanamkan ke lapangan, ini adalah merupakan satu persyaratan utama. Karena kita mengharapkan untuk pertumbuhannya itu cepat dan optimal untuk nanti dia masuk ke tahap pembentukan crop. Jadi bibit itu sangat penting. Oleh karena itu bibit harus disemai dengan teknik-teknik yang baik. Jadi seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Novi tadi, jadi dibuat bedengan pembibitan, tetapi sebaiknya harus kalau dibuat bedengan pembibitan harus pakai rumah plastik supaya memang dia terlindung dan aman dari berbagai macam pengaruh faktor luar yang tidak menguntungkan, sehingga bibit bisa tumbuh dengan baik. Ada cara yang lebih baik lagi untuk nanti ke depan supaya lebih mudah, karena kalau kita semai di bedengan, proses pencabutan itu lalu nanti akarnya bisa terputus dan berpengaruh pada waktu pemindahan di lapangan. Nah inilah yang menyebabkan crop kecil karena mengalami penghambatan pertumbuhan, pembentukan daun yang bagus. Tetapi kalau disemai dalam polybag pembibitan, itu kan ada, itu disemai di situ, ditaruh di dalam rumah plastik dengan media tanam yang bagus, itu yang mengandung nutrisi yang baik untuk pertumbuhan vegetatif awal itu cukup bagus, itu sangat efektif. Sehingga nanti tanaman yang berhasil tumbuh itu semua ditransplanting ke lapangan 100% itu bisa hidup. Nah, dan juga efisiensi di dalam penggunaan benih. Nah, karena kalau benih yang kita tabur di pesemaian lapangan itu penyebarannya tidak merata. Nah, bisa saling berdekatan dan tumpang tindih dan itu merugikan. Tetapi kalau kita tanam di dalam polybag semai, lalu itu bisa kita atur dan kita bisa mendapatkan jumlah bibit sesuai dengan ukuran pada kemasan itu.
Nah, cuma tergantung kalau memang bibit itu sudah kadaluarsa atau sudah mulai mengalami kemunduran. Nah ini malah masalah. Jadi untuk proses pembibitan seperti itu, disemai pada polybag khusus, dan benih yang digunakan harus betul-betul benih yang punya daya tumbuh paling tidak 80-100%, jangan sampai benih yang sudah mengalami kemunduran. Nah, mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan. Baik, jadi mungkin kira-kira hasil crop selama ini yang didapatkan oleh Pak Novi itu berat berapa, Pak? Pak Novi, mungkin satu kubis itu berat berapa? Kalau memang setelah masa panen itu, memang kalau dia yang besar umur 70 hari, 75 hari, dia bisa mencapai, walaupun rejo itu bisa mencapai sampai 5 kilo. 5 kilo ya? Ya. Ya, mungkin selain tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Hukom terkait mungkin pembibitan, hara dan segala macam, mungkin Prof Daniel yang biasanya memiliki pandangan bagaimana menghasilkan hasil yang maksimal ya. Tadi 5 kilo, apakah dalam standar kubis atau kol ini itu termasuk besar, kecil atau gimana, Prof Daniel? Baik, terima kasih. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Pak Novi tadi adalah masih berat kotor, karena itu belum berat yang sampai di pasar. Karena kalau sampai di pasar tetap mesti dibersihkan lagi, disiangi lagi ya. Memang ada beberapa kol, kalau tempatnya tadi optimum, pembibitannya bagus ya, pemupukannya bagus, itu bahkan bisa sampai 6-8 kilo kalau yang bagus gitu ya. Jadi kalau Pak Novi Rejo tadi itu 4-5 kilo itu sudah yang kotor ya. Jadi kalau bersih mungkin sekitar 3-4 kilo begitu ya sampai di pasar. Itu sudah lumayan ya, apalagi tadi Rejo ya. Tapi kalau yang tadi grand mungkin bisa lebih besar lagi ya. Nah, ini mode indik memang mempunyai keistimewaan ya, selain tanahnya subur, cuacanya juga bagus. Jadi untuk kol ini memang memerlukan ketinggian, suhu ya, dan juga air. Tapi dia tidak boleh terendam, karena kalau terendam nanti busuk akar ya. Nah, satu hal tentang kol ini adalah dia kalau setelah dipanen dia relatif awet sebetulnya. Relatif awet, oleh karena itu makanya permintaan untuk daerah yang jauh itu tetap tinggi, karena bisa dibawa ke tempat jauh tanpa mengalami cedera. Biasanya kalau di Indonesia itu kol masih yang dipanen di kebun belum dibersihkan, itu yang dibawa sehingga daun-daun yang masih menempel di sekitarnya itu juga menjadi seperti peredam ya. Dan nanti di tempat tujuan baru dibuang menjadi sampah pasar. Oleh karena itu mungkin karena itu harganya ya, walaupun ada turun naik di kol ini, tapi relatif stabil ya. Memang belakangan ini sedang dikembangkan yang di dataran rendah ya, walaupun hasilnya tidak sebaik yang dataran tinggi karena ini adalah mengalami aklimatasi ya, dataran rendah, kemudian suhunya relatif tinggi ya, tetapi untuk sebagai pertanian itu relatif oke. Nah, satu hal lagi adalah kol juga masih bisa ditanam di polybag ya, dengan catatan polybagnya relatif besar, lebih dari 30 cm ya, 30 cm, jadi relatif besar, bisa ditanam di polybag. Jadi bagi orang yang ingin pada musim pandemi ini mau bertanam di dataran rendah, dia tinggal beli bibit yang banyak dijual di toko pertanian, bibit tanaman rendah. Misalnya kalau di Jakarta ya, orang mau bertanam sebagai hobi, skala hobi di halaman rumahnya dengan polybag, dia bisa beli bibit yang dataran rendah dan tanam. Tapi tetap tadi tanahnya masih gembur ya, mesti ada pakai pupuk kandang yang sudah matang ya, dan mesti digemburkan. Walaupun hasilnya tidak bisa sebagus
yang didatakan tinggi. Ya, jadi ini makanya kol ini merupakan tanaman yang bagus dan relatif, ya relatif, bukan tidak ada hama, relatif hamanya sedikit, ya, relatif hamanya sedikit. Dan kalau ini ya, jadi kalau pH tanahnya 7 atau ke atas sedikit ya, dia lebih tahan terhadap hama. Kalau pH-nya 6,5 ke bawah, ini lebih cenderung lebih mudah diserang oleh hama. Jadi kalau misalnya mulai ada serangan hama, mungkin tanahnya ditambah kapur, ya, sehingga pH-nya naik, sehingga dia lebih kuat, ya, dan juga hasil buahnya itu lebih, kalau orang ini sebut lebih crunchy, lebih garing, ya, lebih getas, gitu ya, sehingga kalau dia dikan lalap, dia menjadi lebih enak begitu. Baik, terima kasih Prof penjelasannya yang komprehensif, jadi semakin menarik diskusi kita. Pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaan melalui call center Hope Channel, bisa juga disampaikan melalui chat di YouTube Live, serta chat di Facebook Live, karena nanti bisa dijawab oleh Pak Novi Tambun, Pak Yusuf Kalengkongan sebagai praktisi maupun narasumber ahli kita. Sebelum kita melanjut, kita lihat dulu yang satu ini. Anda tidak perlu melipat baju cucian, memotong rumput, atau membuang sampah. Sebuah studi terbaru menemukan bahwa para lansia yang menggunakan paling banyak tenaga dalam pekerjaan sehari-hari lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami penurunan mental dengan bertambahnya umur. Para partisipan dalam kelompok yang paling aktif 91% lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami penurunan pada ingatan, konsentrasi, dan kemampuan bahasa setelah 5 tahun daripada mereka di kelompok yang paling tidak aktif. Dan itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Sementara program olahraga rutin adalah bagian penting dari pola hidup yang lebih sehat, jangan hiraukan kegiatan fisik sehari-hari. Para lansia dalam kelompok yang aktif membakar hampir semua kalori mereka dalam kegiatan sehari-hari dengan lebih banyak berjalan, menaiki tangga, terlibat dalam kegiatan peduli kasih dan sukarela, dan lebih banyak bergerak secara keseluruhan. Walaupun hal-hal ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, kegiatan-kegiatan fisik ini menaikkan detak jantung kita dan meningkatkan peredaran darah, sambil juga melindungi fungsi otak. Baik, para pemirsa, kita kembali pada acara kita, acara Kamu Bisa pada hari ini dengan topik budidaya kol atau budidaya kubis. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber kita bahwa kol ini tidak boleh terlalu basah atau terlalu lembab. Pak Novi melakukan apa Pak untuk supaya jangan terlalu basah atau terlalu lembab? Apakah ada drainase atau irigasi? Kurang jelas suaranya Pak. Ya, supaya jangan terlalu lembab atau basah, apa yang dilakukan Pak Novi? Apakah ada drainase atau irigasi? Oh ya, bedengan yang kita buat dari gotnya itu tingginya sekitar 30 cm atau 35 cm. Jadi ketika curah hujan banyak, dia mudah hanyut. Jadi tidak mudah terjadi kolnya tidak mudah tidak mudah terendam. Iya. Dan kan yang di got itu dia hanyut. Jadi tidak mudah terendam air. Ya, jadi ada sedikit ini ya, mengalirkan air. Ini ditanamnya pas mulai musim hujan atau bagaimana Pak Novi? Atau pilih? Memang sebaiknya ditanam itu setelah hujan, atau misalnya tadi sore dia hujan, sementara hujan bisa, atau besok pagi bisa juga. Jadi kalau tanam dipindahkan setelah pembibitan, disemaikan itu, kalau sudah panas 2-3 hari kan banyak yang mati. Boleh dijelaskan Pak Novi mengenai pemupukannya seperti apa? Mulai dari mungkin media tanam atau di lahan tanaman?
setelah proses pembibitan itu dipindahkan di bedeng yang khusus yang telah disediakan, telah dibuat. Itu masa pemupukan pertama ditaruh pupuk kandang. Setelah paling tidak ada sekitar 3-4 hari setelah tanam. Setelah 3-4 hari setelah tanam. Kemudian sampai panen masih ada pemupukan lain? Setelah 3-4 hari taruh pupuk kandang, ditaruh lagi yang kedua pupuk kimia. Pupuk kimia itu ada NPK Ponska, ada SP, sulfur, ada urea, dicampur. Kalau setengah hektar sampai, kalau kami di sini biasa kalau orang petani-petani yang boros makan pupuk sekitar 250 kilo. 250 kilo ya? Tahap pupuk kimia. Tapi setelah 7 hari setelah tanam, 3 hari setelah taruh pupuk kandang, 3-4 hari, 3 hari berikut taruh pupuk kimia. Kemudian ditunggu lagi sampai 21 hari, taruh ulang pupuk yang kedua, pupuk kimia. Bahkan sampai umur 40 hari ditambah lagi untuk yang ketiga kali. Baik, terima kasih Pak Novi. Ini sudah ada satu pertanyaan, mungkin kita bacakan dulu karena ada pertanyaan yang sudah masuk. Saya minta nanti Dokter Hukom mungkin boleh menjawab ya. Ini dari Rile Silalahi ya. Pertanyaannya, apakah setiap tumbuh-tumbuhan harus diberi pupuk? Lalu tidak berbahayakah pupuk-pupuk itu? Tapi mungkin termasuk pupuk kimia yang disampaikan Pak Novi tadi ya. Apakah setiap tumbuhan harus diberi pupuk? Lalu tidak berbahayakah pupuk-pupuk itu? Mungkin Dokter Hukom boleh bantu untuk menjelaskan? Ya, baik. Atas pertanyaan tadi bahwa selamanya tanah itu subur dan bisa menyediakan hara, dalam hal ini hara makro dan mikro yang disebut pupuk, itu tidak ada masalah untuk kita memberi pupuk. Tetapi mengingat perkembangan terjadi dan proses penanaman itu berulang-ulang bagi tanaman umur pendek dan pada tanaman umur panjang itu tetap berada pada tempat yang sama, dan itu semua nutrisi itu dikuras oleh akar dan naik untuk pertumbuhan perkembangan tanaman yang kita ambil hasil melalui panen. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak memelihara dan menjaga tingkat kesuburan tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman, makanya tanaman yang ditanam pada kondisi tanah yang punya tingkat kesuburan rendah, lalu mengalami penurunan produksi. Oleh karena itu, tingkat pemeliharaan itu selalu ada, tetapi harus ada punya catatan. Seberapa banyak nutrisi baik hara makro mikro yang kita akan berikan kepada tanaman sesuai dengan kebutuhannya, itu melalui proses kita uji lagi. Itu terjadi fluktuasi kandungan hara dalam tanah itu dari musim ke musim, itu terjadi fluktuasi sehingga kita bisa tahu kondisi tanah kita itu ada pada kondisi statusnya bagaimana. Dengan demikian kita bisa tambahkan yang kekurangannya supaya bisa mencukupi. Nah, ini adalah kunci daripada pertanian. Karena kalau memang kita tidak bisa memperhatikan hal ini, kita membiarkan saja, dan banyak orang menganggap bahwa nanti saja alam yang menyediakan hara. Memang benar sekali. Jadi dengan jatuhnya daun-daun atau sisa-sisa tanaman, ranting maupun sisa panen itu dibenamkan dalam tanah, itu dia tidak langsung tersedia, tetapi dia harus mengalami dekomposisi atau penguraian. Itu bukan dalam jangka waktu singkat, itu dalam jangka waktu yang cukup panjang, baru dia bisa terurai menjadi ion-ion hara baik makro mikro yang tersedia pada akar untuk diserap membentuk
produktivitas, bahkan kualitas daripada tanaman. Makanya ada intervensi dari manusia untuk memupuk secara bijaksana, baik dengan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Sebetulnya pupuk kimia itu tidak merusak. Yang merusak adalah tindakan manusia yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Jadi itu yang menyebabkan kalau diberikan sesuai, otomatis tetap menjaga kualitas, produktivitas hasil, dan tingkat kesuburan tetap terjaga. Karena itu ada mekanismenya, semuanya itu ada mekanisme. Nah, orang berpikir memberi pupuk organik yang lebih baik, tetapi pupuk organik pun juga itu memang baik karena dia punya manfaatnya, dia menciptakan kondisi fisik tanah itu supaya tetap baik dan tersedia bagi kesuburan kimia maupun biologi. Itu manfaatnya, sedangkan kandungan dari sifat fisik kimianya itu sangat rendah sekali, nutrisinya itu sangat rendah. Oleh karena itu praktek-praktek yang biasa dilakukan dalam bidang pertanian untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan kualitas yang bagus, lalu dikombin antara pemupukan dengan pupuk organik dan penambahan dengan pupuk anorganik seperti yang tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Novi tadi. Jadi pemberian pupuk kandang, kemudian pada beberapa hari kemudian lalu ditambahkan dengan pemberian pupuk kimia pada beberapa tahap. Nah, tujuannya supaya kebutuhan tanaman itu tetap tersuplai dan proses pembentukan hasil itu memang maksimal dengan kondisi kualitas. Dalam hal ini kandungan-kandungan kimia yang menentukan warna, rasa, aroma itu bisa mencapai standar yang baik untuk nanti dijual di pasar. Nah, seperti itu. Saya tambahkan lagi tadi tentang masalah pemberian air. Jadi memang pada waktu pengelolaan tanah awal itu sebetulnya pupuk kandang sudah diberikan lebih awal, dicampur. Tapi ini kan tradisional. Tapi kalau sistem mekanisasi itu lebih bagus sekali. Jadi pupuk kandang dikasih, kemudian pupuk kalium sama fosfat SP36 yang dipakai itu sudah diberikan waktu awal pengolahan tanah dan dicampur karena pupuk-pupuk ini sifatnya tersedia sangat lambat sekali. Nah, sedangkan nanti pupuk urea itu kita bisa beri mungkin 3 kali. Tadi Bapak Novi itu berikan 3 kali pada awal penanaman, kemudian nanti umur 3 minggu, kemudian nanti pada saat umur 40 hari itu diberikan lagi. Itu tujuannya dia bisa menyediakan HRN khususnya ini yang tersedia karena dia mengandung asam amino, kontribusinya untuk protein itu untuk bisa disuplai. Karena apa? Karena pupuk N itu mudah larut dan bisa dibawa oleh air siraman. Menyangkut tadi bedengan yang sudah dibuat, lalu kalau ditanam pada awal musim hujan, nah itu bisa mencegah ada pembuangan air lewat parit dan tidak terganggu, tetapi kondisi kelembaban tanah tetap terjaga sekitar 80% sampai 100% sehingga nutrisi bisa diserap dengan baik. Untuk nanti kalau penanaman pada musim kemarau, itu biasanya ditanam awal musim kemarau, tetapi dengan pemberian air yang cukup karena tadi dijelaskan oleh Prof. Daniel, dia harus mendapatkan air yang cukup. Jadi bisa pemberian air itu diperhatikan, jangan sampai pada musim kemarau dibiarkan nanti memang stagnan. Proses penyerapan hara tidak terjadi dengan baik dan kita bisa menyiapkan kondisi kelembaban hara, kelembaban tanah dengan baik ya untuk proses penyerapan hara.
Nah, ini berkaitan nanti dengan kesehatan daripada tanaman. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Yohana. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Hukom yang sudah memberikan jawaban yang begitu lengkap. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Rile Silalahi ya. Jadi intinya adalah hara dalam tanah itu terkuras dan penyediaannya lambat sehingga masih memang memerlukan pupuk. Mungkin saya sedikit tanya ke Pak Yusuf ya terkait dengan perawatan dan pemeliharaan. Apakah repot Pak untuk budidaya kol ini, perawatan dan pemeliharaannya? Baik Pak, untuk perawatan sebenarnya kalau kita ikut aturan yang sudah diberikan kepada petani-petani sebenarnya itu tidak repot. Jadi kalau kita ikut sesuai jadwal untuk perawatannya, untuk pemupukannya, untuk penyemprotannya jika ada terlihat hama yang ada. Seperti ulat dan keong yang kecil juga di Modo Inding sekarang banyak itu yang menyerang kol. Jadi itu kalau mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan anjuran yang diberikan, baik itu dalam kemasan yang produk-produk yang tersedia di toko-toko pertanian, itu sebenarnya tidak terlalu masalah. Yang kami hadapi saat ini memang begitu banyak informasi yang mungkin didapat tidak terarah oleh petani, apalagi saat ini petani pun sudah bisa mengakses media-media sosial yang menyediakan informasi-informasi yang dalam hal ini banyak yang tidak memberikan pendidikan yang baik untuk penggunaan pupuk atau penggunaan pestisida yang ada. Untuk itu memang sangat diharapkan agar supaya para ahli-ahli pertanian untuk memberikan lebih banyak channel mungkin di YouTube atau di media sosial lainnya, bagaimana sebenarnya cara pemeliharaan dan cara pemupukan serta penggunaan pestisida yang baik. Karena pada prakteknya di Modo Inding sendiri banyak petani yang sudah coba-coba sendiri. Jadi pestisida A dan pestisida B dicampur, kadarnya mereka tidak tahu, hanya sesuai dengan takaran mereka masing-masing. Nah, ini yang menurut hemat saya ini yang bisa membahayakan penggunaan pestisida yang tidak terarah dan tidak teratur. Nah, untuk itu memang akan diharapkan untuk lokasi-lokasi seperti Modo Inding ini jangan ditinggalkan, jangan petani kami hanya dibiarkan dengan produk-produk pilihan yang begitu banyak, tetapi mohon para pemerhati teristimewa dinas terkait berilah arahan dan pendidikan atau penyuluhan yang baik kepada petani, karena untuk saat ini petani hanya menanam. Setelah dijual mereka tidak mau tahu lagi gitu. Nah, di Indonesia apalagi para petani tanggung jawab moral produk yang dihasilkan itu menurut hemat saya sangat rendah, sehingga saya ingin untuk menginformasikan kepada kita semua agar supaya kita memberikan informasi yang baik untuk kesehatan kita bersama. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Jadi intinya sebenarnya perawatan dan pemeliharaannya tidak terlalu susah, namun perlu informasi dan edukasi yang baik ya. Dan saya kira inilah acara Kamu Bisa ini salah satu informasi dan sarana informasi dan edukasi yang baik. Kembali ke Pak Novi. Dalam prakteknya selama ini hama dan penyakit apa yang sering dihadapi, Pak? Hamanya ulat dan ada serangga juga ya. Ulat dan serangga ya? Ya, dan juga ada
ulat yang kalau kita di Modo Inding disebut dengan bahasa kita di sini gai gantong. Ulat yang dari bawah dia naik ke batang mendekati akan crop itu. Dia serang crop dari bawah. Apa yang dilakukan Pak Novi kalau ada ulat atau serangga ini atau? Yang kami lakukan seperti penjelasan dari Pak Yusuf tadi, coba beberapa produk pestisida atau racun yang dikombinasikan sesuai dengan campuran kita tradisional, sehingga dengan cara itu ditemukan. Jadi petani kita temukan sendiri cara pembasmian ulat itu atau serangga, dan juga ada lintah. Jadi ditemukan sendiri dengan praktek sendiri. Baik. Kalau penyakit apa yang ditemukan Pak dari penyakit? Kalau tadi ulat dari hewan ya, hama. Ya. Kalau penyakit apakah ada bercak daun, busuk hitam atau akar bengkak atau ada yang ditemukan? Ya. Penyakit bercak daun itu ada. Kalau dia banyak hujan, curah hujan hampir tiap hari 1 minggu, mempengaruhi akan pertumbuhan dan juga daun. Baik. Nah, ini waktunya atau bagiannya Dr. Johana ini untuk memberikan masukan ya dari hama dan penyakit yang biasa dihadapi untuk budidaya kol. Silakan Dr. Johana. Ya, terima kasih Pak Siboro. Pak Novi, ya. Tadi saya sudah simak dari tadi penggunaan pestisida yang diulas oleh Pak Yusuf maupun Pak Novi. Ya. Saran saya itu sebaiknya jangan demikian gitu. Biasanya kalau di lapangan yang paling utama itu kebersihan lahan yang harus kita perhatikan. Kemudian pemilihan bibit yang baik, kemudian pengairan, kemudian juga pemberian pupuk yang seimbang, sehingga kita dapatkan pertumbuhan yang baik dari tanaman yang akan kita tanam. Yang paling berbahaya itu kalau kita menggunakan pestisida sintetik secara berlebihan, kemudian kita memberikannya itu tidak pada waktu yang tepat. Dalam hal ini kita memberikan mulai awal kita sudah berikan, kemudian sebelum panen itu harus dihentikan 3 minggu sebelum panen. Memang kalau hama itu sangat merugikan. Yang seperti tadi Pak Novi katakan itu biasanya dia menggantung seperti ada tali kan Pak? Ya. Ya, hama itu dia menggantung seperti ada tali. Nah itu memang hama itu dia sangat berbahaya. Dia makan crop sampai di dalam. Tetapi itu memang kalau banyak kita tidak bisa atasi dengan menggunakan secara mekanik, ambil kemudian kita pencet, kasih mati. Tapi kalau dari awal kita harus setiap hari itu melakukan pengamatan. Setiap hari kita lihat tanaman kita, kemudian kita bisa lihat ada hama atau tidak. Kalau memang mulai muncul satu-satu, kita ambil dan kita pencet saja secara mekanik untuk membunuh. Kalau kita memperbiasakan diri untuk menggunakan pestisida, lama-lama hama maupun penyakit yang ada di lapangan itu dia menjadi kebal. Kita pakai apapun tidak akan mati, malah dia akan lebih ganas lagi. Dia akan muncul lebih banyak dan lebih ganas lagi sehingga bisa merusak pertanaman kita secara keseluruhan. Nah, kemudian penggunaan pestisida yang terlalu sering juga merusak tanah.
tanah-tanah milik kita itu nanti anak cucu kita itu disayangkan nasib mereka karena penggunaan pestisida yang berlebihan merusak struktur tanah yang kita punya. Sehingga tadi sudah disarankan oleh Pak Prof. Daniel maupun Dr. Sakarias untuk selalu menggunakan pupuk yang berimbang. Nah, saya juga pun demikian. Paling awal itu kita harus menggunakan pupuk kandang yang sudah matang, jangan mentah. Karena kalau mentah itu jamur dan bakteri masih ada di dalam situ, kemudian hama-hama, ulat-ulat itu masih hidup di dalam situ, itu menjadi penyebab utama terjadinya penyerangan pada pertanaman kita. Jadi pakai pupuk kandang, tapi pupuk kandang yang sudah matang, kemudian dicampur secara merata dengan tanah, kemudian jangan lupa penyiraman secara berimbang pagi sore dengan menggunakan gembor. Baik. Jadi saya sarankan sekali lagi jangan menggunakan pestisida yang berlebihan. Saran saya menggunakan pestisida nabati ataupun pestisida hayati. Sekarang sudah banyak pestisida hayati yang sudah dikembangkan untuk penggunaannya. Kemudian lebih banyak lagi botanis di seputaran pertanaman Bapak itu, kalau saya lihat itu banyak tumbuhan liar. Jadi harus dibersihkan, Pak, karena itu merupakan sumber hama maupun penyakit. Baik. Nah, jadi sebaiknya menggunakan pestisida botanis dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar Bapak. Misalnya saja kita bisa menggunakan nimba, kemudian bisa menggunakan serai, yang kemudian juga untuk mengusir hama itu saya menganjurkan pakai bawang putih. Nah, dosisnya nanti akan saya berikan setelah ini. Baik. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Johana yang sudah memberikan begitu banyak masukan. Jadi intinya kita juga harus memperhatikan konsumen ya. Jadi kalau pestisida terlalu banyak, terlalu dekat pada panen akan berbahaya. Nah, kita bicara yang menyenangkan sekarang. Panen, Pak Novi. Tadi dikatakan 60 sampai 75 hari. Apa tanda-tandanya untuk siap panen, Pak Novi? Tanda-tandanya itu kol itu kalau dia 65, apalagi dia 70 hari, daunnya kan sudah tua. Dan sudah beda dari umur di bawah 60 hari. Kemudian kalau dia sudah 65-70 hari, sudah ada tanda-tanda ujung daunnya mulai ada yang titik-titik kering, kayak kering. Tapi belum merembes di bagian bawah. Ini baru ujung daun yang kering. Jadi itu tanda-tandanya kalau kol sudah tua dan cropnya memang sudah padan mengkilat. Jadi tandanya dari jauh kalau kita lihat sudah siap panen, cropnya sudah padan, sudah keras dan mengkilat. Itu sudah masa panen. Baik. Kira-kira berapa hasilnya, berapa ton Pak Novi untuk setengah hektar yang Bapak lakukan sekarang? Itu kan kalau kita tanam kol misalnya seperti yang saya semaikan pembibitan, itu ada 6 bungkus. 6 bungkus paling kurang itu 10 sampai 11 ribu. Jadi kalau dikali saja rata-rata 10.000 kali 3 berarti ada 30 ton. 30 ton ya, 30 ton. Ya. Kemudian mungkin Prof. Daniel nih, tadi Prof. sudah mengatakan ini bisa bisa cukup tahan, bisa dibawa ke banyak tempat. Sebaiknya bagaimana storage dan pengirimannya, Prof. Daniel, untuk panen kol atau kubis ini? Baik, jadi tadi sudah disampaikan memang semakin padat kolnya itu artinya sudah semakin tua dia, ya. Dan ini juga tentu tadi dipengaruhi oleh pemupukan. Nah, kol ini karena tadi dia
asalnya sekali, awal-awalnya adalah berasal dari daerah dingin, bahkan di lintang utara, maka dia mesti didinginkan kalau untuk jarak jauh. Kalau kita dinginkan ke suhu 2 derajat, dia bisa bahkan sampai tahan 3 bulan. 3 bulan ya? Oke. Iya, kalau suhunya 2 derajat. Tetapi kalau dalam perjalanan di kita, biasanya itu bisa sampai 10 derajat, jadi bisa 1 ke 1,5 bulan. Ya, jadi cukup jauh. Jadi kalau misalnya dibawa pakai kapal laut, dari Manado sampai ke Papua mungkin 1 minggu naik kapal barang ya, atau kapal ini, walaupun bisa lebih cepat ya, walaupun bisa ada gangguan bisa 1 minggu, call-nya masih tahan. Kenapa? Karena tadi pada waktu dipanen dibawa di kita, di Indonesia, lebih sering dibawanya dengan tadi masih ada daun luar, daun terluar dari call itu tidak dibuang ya, dan nanti itu sampai di tujuan itu dipangkas ya, disiangi sehingga dapat call yang bulat seperti bola ya. Kalau untuk tipe bola ada yang gepeng dan bagus begitu. Ya. Nah, jadi dan tentu juga di ini sering kalau kita bawa diperhatikan dibawa pakai jaring ya. Dia memerlukan respirasi udara ya. Dianginkan, tidak boleh juga tertutup. Kalau tertutup dia juga rusak ya. Jadi pakai yang jaring gitu ya, pasang jaring atau keranjang yang ada lubang, atau pakai kardus. Kalau yang secara modern tentu pakai kardus ya. Nah, ini bisa dibawa jarak jauh dan cukup awet ya, sehingga kalau yang sering dilakukan kadang-kadang oleh para pedagang adalah menahan ini tidak langsung dikeluarkan semuanya, sehingga harga di pasar bisa dijaga oleh pedagang untuk meningkatkan keuntungannya. Hanya saja bagi petani ya tidak bisa melakukan ini ya, seperti tadi Pak Novi kan dia langsung menjual ke pedagang. Nah, ini semua tadi teknologi penyimpanan dan pengawetan ini dilakukan oleh para pedagang. Baik. Ya. Dan mereka kadang-kadang kalau stoknya sudah habis, nah baru dia beli ke petani ya. Jadi kalau stok sudah habis, harga naik, dia langsung beli ke petani dan dibawa ke pasar. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Waktu kita sudah hampir habis. Namun ada pertanyaan yang masuk, mungkin kita boleh coba jawab secara cepat. Pertanyaan dari Martin Sitio Bresinaga ya. Martin Sinaga. Ada 2, mungkin boleh Dr. Johana boleh bantu jawab. Bagaimana cara mencegah ulat pada kol? Dan yang kedua adalah apa jenis obat untuk kol yang bercak daun? Silakan Dr. Johana. Mencegah ulat pada kol dan bercak daun, bagaimana obatnya? Silakan Dr. Johana. Mohon diulang Pak Siboro, saya tidak dengar. Oke, bagaimana cara mencegah ulat pada kol? Itu yang pertama. Yang kedua, apa jenis obat untuk kol yang bercak daun? Oh, ya, terima kasih Pak Siboro. Kalau pengendalian hama kalau belum terlalu banyak, itu sebaiknya secara mekanik, bila ditemukan, diambil dengan tangan saja, kemudian dipencet, dimatikan saja. Saya tidak menyarankan, kecuali kalau pada lahan yang sudah cukup luas, itu pengamatannya secara berkala, setiap saat harus diperhatikan pertumbuhan tanaman, sehingga kita bisa tahu serangan hama maupun penyakit. Nah, kemudian busuk itu disebabkan oleh bakteri, sehingga jangan terlalu lembab. Penyiraman itu harus seimbang, jangan berlebihan, sehingga kelembaban itu bisa diatur. Nah, bila tanaman sudah terserang, itu bisa diambil, kemudian bekas dari yang sudah terserang itu jangan ditanam di situ lagi. Kemudian yang paling utama itu pergiliran tanaman. Ditukar, jangan menggunakan jenis kubis-kubisan. Baik. Untuk lahan yang sudah terserang oleh bakteri. Baik. Itu kira-kira saran saya. Baik, terima kasih. Saya tidak terlalu menyarankan untuk penggunaan pestisida. Baik, terima kasih. Kecuali pestisida nabati. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Johana. Jadi
penanamannya gantian ya, bukan satu keluarga. Baik, waktu kita sudah hampir habis. Sudah bahkan kita sudah 65 menit ya. Baik pemirsa, diskusi yang menarik pada sesi ini. Saya ingin minta mungkin kata penutup atau pesan penutup dari narasumber praktisi kita. Ada pesan dari Pak Novi mungkin kepada pemirsa sebagai petani yang bergelut dalam budidaya kol ini. Ada pesan Pak Novi, silakan. Pesan saya untuk budidaya kol, memang kalau kita olah dengan baik dari tahapan awal sampai tahapan akhir akan sangat menguntungkan bagi kita produsen kol, akan sangat memberikan berkat bagi keluarga kita dan juga bagi orang lain. Asalkan kita tekuni dan kita rawat dengan baik akan budidaya kol. Baik, terima kasih. Ada tambahan mungkin dari Pak Yusuf? Pesan kepada petani kol atau pesan kepada pemirsa dari petani kol? Baik, jangan bosan-bosan untuk tetap bekerja, tetap menanam. Kita petani hanya menanam dan memelihara saja. Yang terpenting adalah bergantung terus kepada pencipta kita, karena walaupun kita sudah tanam dengan sebaik-baiknya, tetapi kalau itu tidak ditumbuhkan oleh pencipta kita, maka itu tidak akan bertumbuh. Sehingga penyerahan doa dan ketekunan sebagai umat manusia, kita harus tetap bergantung terus kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf dan Pak Novi yang sudah menyampaikan pesan kepada pemirsa, khususnya yang ingin berbudidaya kol. Baik, para pemirsa, waktunya sudah habis. Untuk episode budidaya kol pada saat ini, kita akan bertemu lagi pada episode berikut yang tidak kalah menariknya. Mari kita tunggu 1 minggu lagi, kita akan bertemu pada episode berikutnya. Selamat malam.